Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Para alim, para ulama, para guru yang senantiasa kita ikuti apa yang menjadi suri tauladannya dan yang kita harapkan barokahnya. Yang kami hormati Bapak Isnaini selaku dosen pembimbing mata kuliah muhadharah yang senantiasa kami muliakan, yang kami harapkan barokah doanya, dan juga tidak lupa seluruh pemirsa yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat, dan banyak hal yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu dalam keadaan baik ini. Maka dari itu mari kita mengikrarkan kalam tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau uswatun hasanah bagi kita semuanya, dan semoga kita tergolong umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Maka dari itu mari kita membaca sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan idza mata bnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Semua keturunan Adam, semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu akan mengalami kematian. Ya. Setelah mati maka kita semuanya ini tidak bisa melaksanakan ibadah apa-apa, ya. Tidak bisa melaksanakan ibadah apa-apa. Sholat gak bisa, baca Quran gak bisa, puasa gak bisa, haji gak bisa, umroh gak bisa, membantu orang tidak bisa, ya, sedekah tidak bisa, tawaf tidak bisa, kita iktikaf di masjid pun kita juga tidak bisa. Semua amalnya terputus, sudah tidak bisa beribadah lagi saat kita sudah meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada 3 amalan yang apabila kita kerjakan, ya, selama masih hidup ini, itu pahalanya akan terus mengalir hingga hari kiamat, ya, hingga hari kiamat. Itu jadi pahalanya tetap mengalir terus. Yang pertama adalah shodaqatin jariyatin, sedekah jariah. Jadi mari kita mumpung masih hidup, Allah beri rezeki kita, Allah beri kesempatan kita berusaha untuk sedekah sebanyak-banyaknya, ya. Sedekah untuk masjid, sedekah untuk musola, sedekah untuk pesantren, sedekah untuk rumah tahfiz, sedekah untuk pembangunan jalan, sedekah untuk pembangunan sekolah, dan lain sebagainya. Jadi sedekah-sedekah yang kita salurkan ini nanti, ya, untuk yatim, untuk
fakir miskin, itu pahalanya akan terus mengalir. Ya, untuk masjid, selama masjid itu dibuat beribadah, maka pahalanya tetap mengalir. Untuk pesantren, ya, selama pesantren itu tetap digunakan untuk menuntut ilmu, digunakan untuk hal-hal amal soleh, itu pahalanya akan terus mengalir. Apabila kita sedekah untuk yatim, untuk fakir miskin, itu mereka akan senantiasa mendoakan kita, ya, mendoakan orang-orang yang bersedekah kepadanya. Maka dari itu, mari mumpung kita masih hidup, kita juga jangan melalaikan yang namanya sedekah. Semoga kelak kalau kita meninggal, pahalanya akan terus mengalir, ya. Bahkan dari 3 hal ini menurut saya yang paling enteng itu ya sedekah ini. Artinya paling enteng itu, kalau yang kedua dan ketiga itu butuh proses yang luar biasa. Lalu yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan kepada orang lain, ya, sehingga nanti orang lain itu akan senantiasa menggunakan ilmu itu, ilmu apa saja, ya, entah ilmu agama, entah ilmu umum, asalkan itu bermanfaat, ya, bagi orang lain, itu pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Nah, jadi seperti ada orang mengajarkan membaca suratul Fatihah, selama orang itu yang diajarkan itu membaca Fatihah, maka pahalanya mengalir. Lalu dia akan ajarkan lagi kepada generasi seterusnya lah. Ya, orang yang mengajarkan pertama kali itu pahalanya terus mengalir, ya, terus mengalir kepada kita. Jadi kalau kita mengajarkan suratul Fatihah, lalu itu dibaca terus menerus oleh mereka karena mereka sholat dan lain sebagainya, lalu diajarkan lagi, itu pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Kita mengajarkan sholat, kita mengajarkan mungkin suatu pekerjaan, ya, lalu pekerjaan itu ditiru oleh orang lain, maka pahalanya tetap akan mengalir, ya, karena dia untuk menghindari mengemis, karena Allah itu cinta orang-orang yang kuat, baik kuat fisik ataupun kuat ekonominya. Karena kalau kuat ekonominya, ya, bisa membangun masjid, bisa membangun pesantren, bisa membantu yatim, fakir miskin dan lain sebagainya. Itu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu juga pahalanya akan terus mengalir, ya, walaupun kita sudah meninggal. Yang terakhir, awaladin sholihin yada'ulah. Jadi doa anak yang soleh. Maka kita sebagai anak jangan pernah kita lalai untuk mendoakan orang tua, ya. Ketika selesai sholat, baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai lupa dibaca. Mendoakan orang tua setiap selesai sholat fardu itu selalu dibaca sepanjang hayat kita, sehingga doa-doa itu akan terus mengalir pahalanya untuk orang tua kita, ya. Kita membaca Al-Quran, kita hadiahkan untuk orang tua. Kita sedekah, kita hadiahkan untuk orang tua, untuk guru-guru kita juga, ya. Itu. Jadi marilah kita mumpung masih hidup, kita manfaatkan, usahakan bisa melaksanakan minimal 1 dari 3 ini, ya. Mudah-mudahan Allah memberi kita anugerah bisa mengamalkan ketiga-tiganya ini. Kita bisa sedekah jariyah, kita bisa punya ilmu yang barokah manfaat, kita juga punya keturunan yang solih dan juga solihah. Nanti keturunan kita selanjutnya juga akan terus mendoakan kita, ya. Ketika kita sudah mati, kita dikirim doa, dikirim Fatihah, dikirim bacaan Quran, kita dikirim sedekah oleh anak cucu kita, itu pahalanya akan terus mengalir kepada kita semua. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah selalu merahmati kita, membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, dan kita bisa mengamalkan apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Segala kekurangan saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan ada barokah manfaatnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.